Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini silakan kepada tempat kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, kita baca yang berdoa. Lancar. Siapa yang mau terakhir tadi? Laporan tadi. Radio. Dua orang. Ada keterangannya. Keterangan. Lagi. Berapa yang tetap ya? Minggu lalu kita sudah membahas tentang interaksi digital ya. Dan kaitan materi yang kita bahas ini berkaitan dengan materi yang kita bahas adalah kritis dan definisi konten. Itu kita tidak asing lagi dengan yang namanya konten ya, atau proses pembuatan konten. Karena konten ini jadi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di YouTube, di TikTok, di jalan maupun di mana saja. Jadi kita perlu iklan, video di YouTube, di podcast, ya konten prank itu merupakan dari konten ya. Oke. Oke, sebelum kita silakan lebih jauh, silakan di-scan dulu di ini ya, pertanyaan tematik ya, untuk mengukur bagaimana kemampuan pemahaman kita dalam materi yang akan kita pelajari. Jadi dimasukin orang-orang klasik. Lumayan kok orang ada sih. Yang apa nilai positif yang saya temukan ini ada yang isi konten edukasi ya. Kemudian ada konten video tutorial, konten lucu ya, konten edukasi. Kemudian di sini ada beberapa titik yang ditemukan alam kontennya. Di sini ada menemukan pengalaman dan dapat bermanfaat, kemudian mendapat motivasi untuk menjadi lebih disiplin dan percaya diri, kemudian mendapat pengalaman dan menjadi wawasan yang luas, kemudian banyak saja yang terdapat dalam konten tersebut, kemudian dapat menjadi wawasan yang luas. Itu nilai bukti yang dituliskan dalam konten ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Oke, di sini ada 3 tujuan pembelajaran sampai dalam proses pembelajaran ini ya. Ada yang bisa jelaskan ya? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis secara kritis konsep dan prinsip literasi digital yang digunakan dalam proses pembuatan dan penyebaran konten digital. 2. Peserta didik mampu merancang serta memproduksi konten digital sederhana yang informatif, kreatif, dan sesuai dengan etika digital menggunakan berbagai aplikasi platform. 3. Peserta didik mampu melimitasikan konten digital secara strategis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keaslian karya, keamanan data, garis serta dampak sosial lingkungan.
Oke, jadi itu adalah saja pembelajaran sampai pada proses pembelajaran kali ini. Ya. Oke, perhatikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak hebat. Tapi pun, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang konten digital. Apa itu konten? Konten merupakan sarana untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk digital. Contoh, teks, gambar, audio, video, dan multimedia. Jenis-jenis konten digital. Yang pertama ada teks, bisa berupa artikel online atau e-book. Yang kedua ada gambar. Kemudian diseminasi konten. Jadi, platform yang digunakan untuk diseminasi konten ini bisa berupa media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Bisa berupa website atau blog, baik itu WordPress atau Blogger, maupun platform video di YouTube atau Vimeo. Kemudian strategi diseminasinya memahami target audiens, waktu terbaik untuk memposting konten, dan memanfaatkan tagar. Jadi diseminasi konten ini adalah bagaimana proses menyebarluaskan konten yang dibuat ya. Kemudian kolaborasi digital. 1. Alat untuk kolaborasi. Canva untuk desain bersama. Google Docs atau Sheets untuk dokumen kolaboratif. Trello atau Asana untuk manajemen proyek. 2. Langkah kolaborasi. Yang pertama, pembagian peran dalam tim. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi melalui alat digital. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi itu adalah konsep dari produksi dan estimasi konten digital ya. Jadi konten digital itu bisa berupa gambar, video, tulisan, ataupun yang lainnya. Dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan konten itu bisa kita gunakan tanpa ya. Kemudian ada Photoshop dan aplikasi-aplikasi editing lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian dalam proses destinasinya juga kita harus memperhatikan etika dalam dalam diskusi kali ini ya, di sini kita akan membuat sebuah poster ya atau iklan atau presentasinya. Kemudian ya poster ini dipresentasikan depannya, karya yang kita hasilkan itu dipresentasikan di depan kelas ya. Jadi ada poin itu bisa kita gunakan, media yang kita gunakan adalah Canva, bisa juga kita gunakan ini Lightroom ya. Nanti hasilnya akan kita upload di Google Drive ya. Nanti kasih tahu dengan Google. Oke, paham ya? Tata caranya ya. Oke, kemudian konten yang dibuat itu temanya sembarang ya. Pilih saja tema yang kalian bagus. Baik itu tentang pendidikan atau tentang iklan makanan atau iklan yang lain ya. Kemudian apakah tentang cyberbullying, literasi digital, tentang teknologi juga. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Bisa gunakan juga HP ya. Kalau terlalu untuk gunakan video edition dalam tadi. Oke, sudah ya? Sudah sampai di
Oke, atau ditulis seringnya ya. Di foto. Dan mereka dan kemudian yang berdomi dan iya. Oke, kalau sudah demikian, kalau sudah jawab, siapa yang bisa menjelaskan hasil karyanya? Bisa. Oke, Wih. Baik, kalau sudah jawab, siapa yang mau presentasikan hasil karyanya? Oke, silakan Febi. Oke, silakan dijelaskan kenapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Angga Sakratiasa. Kali ini saya ingin membuat konten digital berupa gambar poster yang bertema Cegah Tawuran Anak Pelajar. Nah, jadi saya ambil poster ini bertujuan yang sama, mengurangi atau menghentikan kejadian tawuran antar pelajar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kalangan warga, orang tua, guru, dan masyarakat tentang dampak terjadi tawuran. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah dan meningkatkan citra positif pendidikan.
Selanjutnya manfaat. Manfaat dari pasal ini yang pertama untuk keamanan dan kesejahteraan, lingkungan aman, menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman dan bebas dari kekerasan. Yang kedua, kesehatan mental, mengurangi stres, kecemasan dan trauma psikologis bagi pelajar. Dan yang terakhir, pendidikan berkualitas, fokus belajar, meningkatkan fokus dan konsentrasi pelajaran pada pendidikan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tampilkan? Ayo, dokternya. Siapa lagi? Bisa. D1. Jangan menghatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Saidalia. Saya ingin mempresentasikan hasil kreativitas yang berpikir kritis. Tujuan saya membuat poster ini untuk mendorong masyarakat atau siswa agar mampu berpikir lebih logis dan rasional. Kedua, mengajarkan pentingnya mengevaluasi informasi. Ketiga, menunjukkan kemampuan menganalisis masalah. Keempat, membiasakan untuk bertanya, mencari bukti, dan memindahkan sumber informasi. Kelima, mencegah sikap mudah terpengaruh oleh hoax, opini sepihak atau tekanan sosial. Keenam, mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang tepat. Ketujuh, membangun pola pikir yang lebih terbuka. Ya, begitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Poster-posternya yang buat sudah bagus ya. Jadinya sudah memenuhi jika yang dalam proses pembuatan kita modalitas. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir ya. Asesmen akhir. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir ya. Ini silakan scan ya. Kemudian tulis namanya ya, sesuai dengan namanya. Kalau scan ini, kiri. Sana nih. Jangan ngapain? Ya Allah.
Maskernya Pak. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen pengamanan ya. Oke, untuk asesmen selanjutnya silakan di scan ya. Kodenya bisa nih. Ya, bisa Pak ikuti. Ini kodenya ya. 52 tinggal buka saja. Baik, ya, kodenya ya, nama aslinya ya. Ya, nama asli. Nama asli. Ya. Tolong panggilan itu. Boleh nih Pak. Waigroup apa waigroup? Ulang-ulang. Ya. Ya. Sudah. Ini sudah. Tuh. Oke, langsung kita mulai ya. Lupa. Baru bilang tidak. Tidak bisa dibuka ini ya. Ada Pak. Ayo, bisa dibuka Pak. Iya Pak. Masa nggak bisa Pak? Bisa dibuka ya Pak? Oh, ini juga Pak.
Dipilih Google. Yo, bisa memang. Bagi ketiga. Baru pulang Pak Guru. Memang kita dulu. Baik, kemudian kita bisa dulu dan lanjut lagi. Ya. Jadi kita akan membahas tentang pemanfaatan AI itu sendiri. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya silakan kepada kita kelas ya. Teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baik. Kita terakhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.